Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketika kita membuka manhaj tarjumah Ahmadiyah, kita akan menemukan di sana istilah bayan, burhan, dan irfan. Tiga istilah ini sesungguhnya merupakan sebuah epistem yang biasa digunakan oleh para ulama klasik. Ulama-ulama usul fikih sering menggunakan istilah bayan. Ulama-ulama atau para filsuf sering menggunakan istilah burhan. Bisa kita cek di dalam kitabnya Faslul Maqal karya Ibnu Rushd, juga Ibnu Hazm. Sementara para ulama sufi sering menggunakan kata irfan, sehingga di dalam kitab-kitab sufi itu sering disebutkan al-arif billah, al-arifun. Bayan ini sesungguhnya biasa digunakan oleh para ulama bahasa, oleh para ulama kalam, ulama ahli tafsir, ahli hadis, fikih, usul fikih. Di dalam bayan ini salah satu cirinya adalah sering menggunakan istilah asal dan cabang. Di dalam ilmu sharaf itu ada istilah wazan dan uzun. Di dalam ilmu kalam itu ada qiyas ghaib ala syahid. Di dalam fikih atau usul fikih ada istilah al-asl wal far'u. Di dalam kiasnya asal dan cabang. Antara asal dengan cabang adalah dua entitas yang berbeda. Namun karena ada titik kesamaan ilat yang sama, maka keduanya bisa disambungkan. Fa'ala yaf'ulu umpamanya. Fa'ala yaf'ulu kita akan mencari wazan yang sepadan, yaitu seperti akala ya'kulu. Fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu. Kalau di dalam ilmu kalam qiyas ghaib ala syahid, yaitu dengan melihat alam raya, alam fisik untuk membuktikan alam metafisik. Khamr itu haram, kemudian kita kiaskan whisky sebagai cabangnya, yang ia itu menjadi haram karena sama-sama ada ilat yang sama, yaitu memabukkan. Sementara di dalam qiyas burhan itu terdiri dari 4 bagian: muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, rabit, dan natijah. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin makhluk. Al-alam makhluk. Alam raya ini, alam semesta ini berubah, dan segala yang berubah itu pasti makhluk, pasti ciptaan. Jadi alam raya ini pasti ciptaan. Dan antara muqaddimah kubra dengan muqaddimah sughra dan natijah itu merupakan satu entitas, sehingga hasilnya itu pasti qat'i. Qiyas burhan ini biasa digunakan oleh para filsuf, biasa digunakan oleh saintis, biasa digunakan juga oleh ulama usul yang konsen di kajian al-burhan, yaitu mazhab Zahiriyah atau Ibnu Hazm al-Zahiri atau Daud al-Zahiri. Tapi yang mengembangkan secara rapi adalah Ibnu Hazm al-Zahiri. Beliau menggunakan qiyas burhan, usul fikihnya itu usul fikih burhani, sehingga bangunan usul fikih yang ditulis oleh Ibnu Hazm sangat berbeda dengan usul fikih yang digunakan oleh ulama usul pada umumnya seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan sebagainya. Usul fikih Ibnu Hazm ini sering disebut dengan istilah ad-dalil. Ad-dalil 'inda adh-dhahiriyah. Strukturnya menggunakan logika Aristoteles, bukan struktur bahasa. Oleh karena itu Ibnu Hazm sering menafikan qiyas bayan karena dianggap hasilnya dhanni. Sementara orang-orang usuli yang terbiasa dengan menggunakan qiyas bayan sering menafikan Ibnu Hazm karena dianggap ingkar terhadap qiyas. Padahal sesungguhnya Ibnu Hazm menggunakan qiyas, tetapi yang digunakan adalah qiyas burhan, bukan qiyas bayan. Hal ini karena
perbedaan epistem sehingga menggunakan metodologi yang berbeda. Selain itu, Imam Syatibi Al-Muwafaqat dalam kitab Al-Muwafaqatnya itu fi ushul syariah juga sering menggunakan istilah qat'i, dalil qat'i. Menggunakan istilah kuliyatul khamsah. Kuliyatul khamsah itu merupakan istilah yang biasa digunakan oleh ahli mantik di dalam qiyas burhan. Dari sini maka ilmu maqasid dan juga Ibnu Hazm Al-Zahiri sering disebut sebagai al-burhaniyun, dan mereka sama-sama dari Andalus, di mana waktu itu memang filsafat juga berkembang sangat pesat dan sangat berpengaruh terhadap pemikiran Ibnu Hazm dan Imam Syatibi, terutama dari sisi maqasid atau dari sisi logika burhaninya itu. Sehingga Imam Syatibi juga ingin menjadikan ushul fikih itu sifatnya qat'i, dan ini juga berpengaruh ke Ibnu Ashur, di mana beliau mengatakan ushul ilmu maqasid itu sifatnya qat'i. Yang ketiga adalah al-irfan. Irfan ini sesungguhnya merupakan olah batin spiritual. Irfan ini sangat bervariasi, setiap agama mempunyai olah batin sendiri-sendiri, sehingga Sintu, Buddha, Hindu, Konghucu ya kan, Kristen, Yahudi, mereka mempunyai olah batin atau mempunyai tasawuf sendiri-sendiri. Di dalam ilmu tasawuf itu kita kenal dengan istilah al-ahwal wal maqamat, semacam kelas-kelas spiritual atau semacam tangga-tangga spiritual. Tangga-tangga ini disebut dengan istilah maqam. Kondisi atau nilai kita di dalam setiap tangga ini namanya ahwal. Keimanan kita dalam setiap tangga, keikhlasan kita dalam setiap tangga, ketawakalan kita dalam setiap tangga namanya al-ahwal. Kondisi ini sangat bergantung kepada kebersihan hati, karena di dalam irfan yang difokuskan adalah kebersihan hati. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya hati manusia itu bagaikan cermin. Ketika cermin itu banyak debu dan kita berikan sinar, maka pancaran dari cermin pantulannya akan sulit. Namun ketika makin bersih, maka pancarannya akan semakin terang. Ketika hati kita jernih, maka kita akan sangat mudah menerima pancaran sinar kebenaran dan menerima pancaran sinar ilahi. Orang yang sudah sampai ke makom tertentu namanya al-arif billah. Al-arif billah. Sesungguhnya banyak teori di sini, nanti sampai ada teori wahdatul wujud dan lain sebagainya. Tetapi di dalam irfan ini yang paling penting adalah standar, sehingga harus ada namanya al-mu'tabarah dan ghairul mu'tabarah. Mana yang diakui, mana yang enggak. Karena ketika istilah irfan ini open, terbuka lebar-lebar tanpa ada standar, maka kita akan mengakui irfan-irfan selain Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, Yahudi dan lain sebagainya, termasuk ahli-ahli kebatinan. Maka dibutuhkanlah standar irfan itu. Terkait bayan burhan dan irfan dan juga kaitannya di manhaj tarjih Muhammadiyah sudah saya tuliskan di buku ini. Islam menjawab, mengawak beberapa persoalan fikih dan usul fikih jilid 2. Saya terangkan secara pasti burhan itu apa saja, cabang-cabangnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, bayan itu bagaimana, ciri-cirinya, cabang-cabangnya. Irfan juga demikian, termasuk kasus-kasus yang melenceng di dalam manhaj irfan, seperti mengaku sholat di atas pohon, di atas daun, di atas air, sholat di Indonesia tetapi bilangnya sholat Jumatnya di Mekah dan sebagainya. Saya sampaikan di dalam buku ini. Silahkan Anda cari atau hubungi kami. Intinya ini sudah menjadi paham di dalam manhaj tarjih, dan selayaknya sebagai jamaah Muhammadiyah kita mengetahui keterangan detail terkait bayan burhan dan irfan ini, terutama bagi mereka yang berkecimpung di manhaj tarjih. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.